Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga masih bisa berkumpul dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kita topik selanjutnya, yaitu alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama Amri Akbar Gultom, asal instansi Direktorat Kelekudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Saya Arli, asal instansi UPBU Marinda Raja Ampat. Nama saya Galuh Ahmad Ditya, asal instansi BPTD kelas 2 Provinsi Banten. Nama saya Ajeng Dia Mufidah, asal instansi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang. Nama saya Rahman, asal instansi BPTD kelas 2 Maluku Utara. Baik, bisa kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu pada kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama, jati diri kita sebagai bangsa, yang kedua, bagaimana cara kita mengimplementasikan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah bagaimana sikap bela negara dalam konsep kita sebagai generasi milenial. Baik, kita bahas topik yang pertama, yaitu jati diri sebagai bangsa. Teman-teman boleh jelaskan bagaimana konsep jati diri kita sebagai bangsa? Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa penghubung luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung mengikat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam beragam budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Izinkan saya melanjutkan. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera Pusaka Sang Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antara daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan bahasa media massa. 3. Lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 4. 4. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Sekian. Baik, terima kasih Rahman dan Ari yang sudah menjelaskan apa itu jati diri kita sebagai bangsa. Topik selanjutnya yaitu adalah bagaimana kita sebagai warga Indonesia mengimplementasikan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kepada Arikan mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Amri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai warga Indonesia mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup masyarakat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut contoh penerapan Pancasila yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku manusia kepada Tuhannya. Berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila kedua, yaitu memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Berkaitan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri. Adapun contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga adalah sebagai berikut. Bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berkaitan dengan perilaku manusia untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila keempat, yaitu mengutamakan dan menghargai untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan permasalahan. Ikut serta dalam pemilihan umum, presiden, dan kepala daerah. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima adalah sebagai berikut. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng penjelasan atas topik implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu bagaimana sikap bela negara kita sebagai ASN. Kepada Galuh mungkin bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Amri. Selanjutnya yaitu bagaimana sikap bela negara sebagai ASN. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peranan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dengan sikap dan perilaku meliputi. Yang pertama yaitu cinta tanah air bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN, diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN, diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Yang kelima, kemampuan awal bela negara bagi ASN. Diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan pendapat masing-masing dalam diskusi kita kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai ASN ini haruslah memiliki sikap bela negara, karena merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas sebaik-baiknya sesuai profesi ASN. Bela negara juga merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa NKRI tetap terjaga dari ancaman-ancaman yang dapat merugikan integritas dan keberlangsungan negara. Sehingga dengan kita memiliki sikap bela negara, maka akan terwujudlah ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikianlah pertemuan kita kelompok 4, subkelompok 1 pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih.